Halo Sobat Cendekia semua, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salinitas air laut. Ada 3 karakteristik utama yang dimiliki laut dan sangat penting bagi makhluk hidup di muka bumi. Ketiga karakteristik tersebut adalah suhu, salinitas, dan densitas. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salinitas air laut. Nah, salinitas adalah tingkat keasinan air laut atau konsentrasi garam-garam anorganik terlarut yang terkandung dalam 1 kilogram air laut. Dari mana asal garam-garam terlarut di dalam lautan? Yang pertama adalah bersumber dari garam-garam mineral yang berasal dari sungai. Pada saat air mengalir dari hulu ke hilir, maka air tersebut akan melewati berbagai macam substansi di sungai. Misalkan bebatuan, pasir, tanah, kerikil, dan sebagainya. Air kemudian akan mengikis dan membawa garam-garam mineral tersebut ke lautan, sehingga lautan bisa menjadi asin. Kemudian yang kedua, bersumber dari hasil evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan ini dapat terjadi ketika ada proses pemanasan air laut oleh matahari. Semakin tinggi intensitas penyinarannya, maka proses evaporasi juga akan semakin tinggi, sehingga molekul air laut akan berubah menjadi uap air dan akan menuju ke atmosfer. Pada saat perubahan menjadi uap air tersebut, garam-garam mineral akan tetap tertinggal di dalam lautan, sehingga itulah yang menyebabkan lautan menjadi asin. Proses evaporasi ini akan terus-menerus terjadi dalam siklus hidrologi. Jadi pada saat terjadi penguapan, maka pada akhirnya akan terbentuk awan dan kemudian dari awan tersebut akan terbentuklah hujan. Nah, air hujan kemudian akan turun ke permukaan bumi, salah satunya ke permukaan daratan, kemudian akan membawa garam-garam mineral yang dilewati oleh air tersebut dan pada akhirnya akan bermuara ke lautan. Dan demikian seterusnya. Ini adalah contoh hasil evaporasi di lautan. Jadi ini adalah kristal-kristal garam yang tertinggal ketika proses evaporasi terjadi. Jadi ketika evaporasi terjadi, maka yang terangkat ke atmosfer adalah uap airnya, ya. Jadi molekul airnya, sementara garam-garam terlarut akan tetap tertinggal di lautan. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh atau petani garam untuk menghasilkan garam dapur. Jadi biasanya petani-petani garam akan membuat kolam kecil gitu dengan menampung air laut pada saat pasang. Dan air laut tersebut kemudian akan dibiarkan teruapkan oleh matahari. Pada saat air laut tersebut mengering, maka garam-garam terlarut akan tertinggal di kolom-kolom tersebut. Sehingga itulah yang bisa digunakan oleh kita sebagai garam dapur. Sumber yang ketiga adalah berasal dari hasil erupsi gunung berapi, baik gunung berapi yang berada di dasar lautan ataupun di daratan. Pada saat gunung tersebut erupsi atau meletus, maka gunung tersebut akan memuntahkan mineral-mineral yang berasal dari dalam bumi dan garam-garam mineral tersebut akhirnya akan masuk ke dalam lautan. Karena lautan memiliki luas yang lebih besar dari daratan, maka lautan akan menampung lebih banyak garam-garam mineral, terutama ketika gunung-gunung berapi tersebut dekat dengan lautan. Dan yang keempat, sumber garam yang berasal di dalam lautan adalah dari adanya proses di volcano-geothermal vents atau cerobong-cerobong panas bumi di dasar lautan. Melalui cerobong-cerobong tersebut akan dikeluarkan panas yang berasal dari inti bumi beserta dengan mineral-mineral terlarut, dan mineral-mineral tersebutlah yang kemudian akan bereaksi dengan air di sekitarnya, kemudian akan semakin meningkatkan kadar garam di lautan. Ini adalah tabel yang menunjukkan konsentrasi rata-rata ion di dalam air laut. Nah, di sini dibagi dua antara ion-ion negatif dengan ion-ion positif. Ketika kedua ion-ion ini digabungkan, maka total salinitas atau tingkat keasinan air laut yang akan kita dapatkan adalah 34,482 gram garam-garam terlarut dalam 1 gram air laut. Atau ini setara dengan 35 gram garam-garam terlarut dalam 1 kilogram air laut. Konsentrasi-konsentrasi ini ya akan bervariasi atau akan berbeda di berbagai tempat, tetapi proporsi relatifnya akan tetap konstan ya. Jadi maksudnya ketika misalkan salinitas di suatu area misalkan 50, maka proporsi antara ion-ion ini akan tetap gitu ya. Misalkan
antara sulfat dengan sodium akan tetap 1:5. Dengan kata lain, salinitas total ini dapat berubah, tetapi konsentrasi ion-ion utama ini ya rasionya akan tetap sama, akan tetap konstan. Nah, ini adalah garam-garam terlarut yang sudah bergabung antara ion-ion positif dan negatif. Jadi yang paling banyak di sini terkandung di dalam lautan adalah dari sodium chloride atau biasa disingkat dengan NaCl ya sebanyak 23 gram dalam setiap 1 kg air laut. Kemudian disusul oleh magnesium chloride ya atau MgSl2, sodium sulfat dan seterusnya. Kemudian ketika kita totalkan nilainya akan tetap ya sekitar 34,5. Dan ini merupakan rata-rata salinitas air laut di permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh salinitas di beberapa lokasi. Ya. Misalkan yang pertama di Danau Don Juan di Antartika. Salinitasnya 440 gram dalam setiap 1 kg air laut. Kemudian danau asal di Djibouti di Afrika, salinitasnya 348. Dan Laut Mati di Jordania, salinitasnya 342. Ini asin sekali ya. 34,5 saja adalah salinitas rata-rata dan ini bisa kita rasakan di tempat kita di Indonesia dan akan lebih asin lagi ketika kita mencoba merasakan air laut di ketiga tempat ini. Karbonat dan silikat adalah contoh garam-garam terlarut yang berada di lautan. Dan ini adalah kandungan-kandungan dalam jumlah yang kecil. Meskipun kecil konsentrasinya, akan tetapi sangat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di dalam lautan. Misalkan karbonat. Karbonat ini dimanfaatkan oleh hewan untuk membentuk tulang ataupun membentuk cangkang tubuhnya. Sementara silikat digunakan oleh atau diserap oleh tumbuhan untuk pertumbuhan atau tanaman yang berada di dalam lautan atau mikroalgae yang berada di dalam lautan. Kalau tadi kita sudah memahami bahwa salinitas adalah kandungan garam-garam terlarut di dalam air laut, maka ketika kita mendapatkan nilai bahwa salinitas air laut itu adalah rata-ratanya 35 part per thousand atau 35 ppt, maka kita harus memahami arti dari 35 ppt tersebut, ya, bahwa 35 ppt adalah 35 gram garam-garam terlarut dalam setiap 1 kg air laut atau 1000 gram air laut atau 1 liter air laut, itu sama saja gitu ya. Jadi ini harus dipahami maksudnya. Konsentrasi dan proporsi garam-garam terlarut di setiap lautan itu berbeda-beda. Jadi ada faktor yang mempengaruhinya. Ya, di sini yang pertama adalah evaporasi. Jadi ketika evaporasi di suatu area atau di suatu lautan itu lebih tinggi, maka salinitas air laut di area tersebut juga akan semakin tinggi. Dan demikian sebaliknya. Kemudian faktor masukan air tawar yang berasal dari sungai. Nah, ketika ada masukan air tawar, maka salinitas air laut akan berkurang, ya, karena ada percampuran antara air asin dan air tawar. Dan demikian sebaliknya, ketika masukan air tawar itu sedikit, maka salinitas air laut juga akan tetap, ya, atau tidak terlalu berkurang salinitasnya. Kemudian faktor lain adalah adanya masukan dari air hasil lelehan dari es. Jadi pada saat misalkan es di kutub meleleh, maka air laut di sekitarnya karena mendapatkan tambahan air tawar dari es tersebut, maka salinitasnya akan berkurang. Dan demikian sebaliknya, ketika sedikit proses pelelehan es, maka akan sedikit pula masukan air tawar yang menyebabkan salinitas di area tersebut akan tetap ya atau tidak menurun. Kemudian faktor selanjutnya adalah adanya pengaruh dari angin gitu ya. Jadi angin terutama yang menggerakkan massa air laut itu di bagian permukaan, maka ketika
menghembuskan air laut dari salinitas yang lebih tinggi ke area tempat di mana tujuan angin tersebut akan memiliki salinitas yang lebih rendah. Atau dengan kata lain, air laut dengan salinitas yang lebih tinggi ketika ditiup atau digerakkan oleh angin, maka air laut tersebut akan memberikan sumbangsi garam-garam terlarut ke bagian dengan salinitas yang lebih rendah. Kemudian adanya pengaruh dari arus di lautan. Ketika terjadi pergerakan massa, nah biasanya arus ini terbentuk akibat adanya perbedaan densitas ya untuk pergerakan arus di dalam laut. Nah, pergerakan massa air laut tersebut ketika berasal dari lautan dengan salinitas yang lebih tinggi, maka ia akan membawa massa air laut ke area dengan salinitas yang lebih rendah, sehingga salinitas pada area yang rendah tersebut menjadi bertambah. Kemudian faktor terakhir adalah berasal dari masukan air tawar yang berasal dari hujan. Nah, semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin banyak pula masukan air tawar ke lautan tersebut. Dan sebaliknya, ketika curah hujan rendah, maka salinitas air laut di area tersebut akan tidak berkurang atau tetap. Nah, ternyata salinitas yang tinggi juga dapat ditemukan di lautan yang sebagian dari lautan tersebut ataupun seluruh bagian dari lautan tersebut dikelilingi oleh pulau-pulau atau daratan. Nah, tingginya salinitas ini disebabkan akibat tingginya proses evaporasi, kemudian rendahnya masukan air tawar. Nah, ketika kedua faktor ini bergabung, maka akan menyebabkan salinitas air laut itu akan menjadi lebih tinggi. Salinitas akan berbeda di berbagai lautan baik secara horizontal ataupun vertikal ya. Kalau horizontal berdasarkan lintang, kalau vertikal berarti berdasarkan kedalaman. Nah, ini adalah distribusi salinitas di permukaan bumi. Jadi, perbedaan warna di laut ini menunjukkan perbedaan salinitas. Ya, semakin ke arah merah ini adalah menunjukkan semakin tinggi salinitas di laut tersebut. Semakin ke arah warna biru, maka menunjukkan salinitas yang semakin rendah. Nah, salinitas yang tinggi terdapat pada area-area subtropis, sementara ekuator, kita lihat di sini, warnanya menuju ke agak biru, berarti salinitasnya lebih rendah. Kemudian, ada yang warna merah ini, berarti salinitas di area ini nih sangat tinggi gitu ya, mendekati 37-38 part per thousand. Sementara, semakin ke kutub, salinitasnya ternyata semakin rendah ya, karena menunjukkan warna biru yang semakin gelap. Garis-garis dengan salinitas yang sama pada peta ini disebut sebagai isohalin. Jadi ini menunjukkan persamaan salinitas meskipun posisi lautan itu berjauhan. Itu yang disebut sebagai isohalin. Nah, sini yang pertama kita akan melihat distribusi salinitas secara horizontal. Ya, jadi kalau secara horizontal berarti kita akan melihat berdasarkan lintang ya dan berdasarkan distribusi regional. Nah, berdasarkan distribusi lintang ya, maka kita bisa mengidentifikasi 4 zona salinitas yang terbentuk di lautan. Dan 4 zona tersebut ditandai dengan perbedaan warna ini. Jadi ini adalah warna yang tidak ada samanya, berarti ya salinitas di sini ya berbeda dari bagian lintang lain. Sementara dari ini yang biru ini ya menunjukkan salinitas yang sama karena warnanya sama. Kemudian yang biru ini sama, dan yang terakhir ya ini adalah bagian kutub, berarti salinitasnya juga sama. Nah, area ini ya area yang biasa kita sebut dengan zona ekuator ya, di mana lintang 0 derajat itu berada. Kemudian area tropis ya, kalau kita lihat peta ini lebih menunjukkan ke area subtropis ya, baik di utara ataupun di selatan. Ingat bahwa tropis terdiri atas 2 area, ada zona tropis dan zona subtropis. Dalam gambar ini lebih menunjukkan ke area subtropis. Kemudian area dengan zona yang beriklim sedang atau zona temperate ya, baik di selatan ataupun di utara. Jadi area ini memiliki salinitas yang sama. Dan yang terakhir adalah zona kutub ya, kutub utara ataupun kutub selatan. Sehingga kalau kita melihat persamaan warna ini, maka kita akan dapatkan 4 warna. Yang merah ya, zona ekuator, kemudian zona tropis, zona temperate, dan zona kutub. Sehingga kita mendapatkan 4 zona yang memiliki salinitas yang berbeda. Coba kita lihat zona yang pertama adalah zona ekuator. Jadi ini lebih menekankan zona campuran ya antara ekuator dan tropis ya. Jadi
Kalau ekuator merujuk pada 0 derajat fokusnya, sementara kalau tropis lebih luas lagi ya, jadi ekuator sudah termasuk di dalamnya. Energi matahari pada zona ekuator ini dicirikan dengan energi yang sangat tinggi. Karena kalau kita melihat bentuk bola dunia ini gitu ya, bahwa area ekuator ini adalah area yang paling condong, sehingga paling dekat posisinya dengan matahari. Nah, ketika dekat matahari posisinya, maka area ini, area dengan garis merah ini atau area ekuator ini akan mendapatkan energi matahari yang lebih tinggi. Kemudian, zona ekuator ini dicirikan dengan perennial rainfall atau hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Tuh, artinya banyak masukan air tawar yang berasal dari hujan. Kemudian, area ini juga banyak memiliki masukan air tawar yang berasal dari sungai. Mengapa area ini banyak masukan dari sungai? Ingat, kalau kita melihat posisinya di sini ya, bahwa ini adalah Amerika Selatan ya, di area ini terdapat sungai yang sangat besar ya, dan termasuk sungai yang sangat besar di dunia, Sungai Amazon ya. Kemudian di Afrika terdapat Sungai Kongo. Ini Sungai Kongo juga sungai yang sangat panjang alirannya ya. Kalau kita melihat peta itu hampir setengah dari benua Afrika ini adalah dialiri oleh Sungai Kongo. Kemudian bagian India ada sungai besar juga, Sungai Gangga, Brahmaputra, ya begitu pula dengan di Indonesia. Karena banyaknya sungai-sungai besar di area ini, maka banyak pula masukan air tawar yang berasal dari sungai. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan salinitas zona ekuator besar 34 part per thousand. Nah, kemudian kita beralih ke zona tropis. Zona subtropis sampai 35 lintang utara dan 35 lintang selatan. Nah, pada zona ini energi mataharinya sudah mulai berkurang ya, atau biasa kita sebut sebagai energi matahari medium karena posisinya sudah semakin jauh dengan matahari. Kemudian zona ini dicirikan dengan seasonal rainfall ya. Jadi curah hujannya di area subtropis ini adalah musiman ya. Jadi tidak lebih banyak intensitasnya dibandingkan dengan perennial rainfall yang berada di area ekuator. Maka area ini masukan air tawar yang berasal dari air hujan lebih sedikit. Kemudian, masukan air tawar di area tropis ini juga lebih sedikit. Mengapa lebih sedikit? Ingat ya, kalau kita melihat petanya kembali ya, area subtropis ini ya, di area-area ini kan menunjukkan area Timur Tengah ya, di mana area-area ini banyak terdapat padang pasir yang luas dan kering. Ya, di Australia juga banyak padang pasir ya. Kemudian juga di bagian selatannya Afrika juga banyak padang pasir ya. Ingat bahwa di Timur Tengah bagian Arab ya ada gurun ya. Kemudian di Afrika ada gurun Sahara. Kemudian di bagian Amerika Utara juga, di Afrika Selatan itu ada gurun Kalahari, begitu pula dengan di Australia. Sehingga masukan air tawar yang berasal dari sungai itu sangat sedikit, menyebabkan salinitasnya 37 ppt, dan ini salinitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan salinitas di zona ekuator. Kemudian kita beralih ke zona temperate atau zona yang beriklim sedang. Nah, ini dari lintang 35 hingga 65 di bagian utara dan di bagian selatan. Area ini dicirikan dengan intensitas energi matahari yang sudah mulai berkurang, sehingga area ini lebih rendah intensitas matahari yang bisa ditangkap dibandingkan dengan di area subtropis dan di ekuator. Adapun curah hujan pada zona ini ya dicirikan dengan hujan yang musiman juga. Kemudian suplai air tawar pada area ini medium ya, artinya lebih banyak dibandingkan dengan di area subtropis tadi. Jadi area ini sudah tidak terlalu banyak padang pasir ya, padang pasir yang kering. Dengan demikian salinitasnya bisa menjadi lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan dengan dua zona sebelumnya. Kemudian zona yang terakhir atau zona keempat adalah zona kutub ya, di mana lintang dimulai dari 65 derajat ya hingga 90 derajat baik itu di lintang utara ataupun di lintang selatan. Pada zona ini dicirikan dengan energi matahari yang sudah sangat berkurang ya, karena posisinya sudah sangat jauh dari matahari. Curah hujan pada area kutub ini adalah musiman.
Kemudian, masukkan air tawar yang berasal dari sungai sangat sedikit, sangat rendah gitu ya, karena di sana tidak banyak terdapat sungai-sungai besar. Kemudian, sangat tinggi masukkan air tawar yang berasal dari lelehan es. Ingat pada saat terjadi pembentukan es di lautan ya, maka yang membentuk es itu adalah molekul airnya, sementara garam-garamnya tidak ikut membentuk es ya, karena garam-garam terlarut itu sulit untuk berubah menjadi es. Sehingga karena banyaknya masukan air tawar yang berasal dari lelehan es, maka salinitas di zona kutub ini juga menjadi rendah. Ya, dan ini adalah salinitas yang terendah di antara keempat zona tersebut. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, salinitas akan cenderung berkurang ketika semakin mengarah ke area kutub. Akan tetapi akan naik salinitasnya ketika dari ekuator ke area subtropis. Kemudian kita melihat distribusi secara vertikal salinitas air laut. Ini adalah distribusi vertikal untuk suhu. Ini yang di tengah adalah salinitas dan ini adalah densitas. Begitu pula dengan gambar yang ini ya, gambar untuk suhu, perubahan suhu, salinitas, dan densitas. Nah, ini adalah pola distribusi secara vertikal untuk di area selain ekuator. Sementara di ekuator adalah ini. Jadi kita coba melihat pola yang terbentuk. Jadi kalau suhu perubahannya sama ya. Jadi semakin dalam laut itu maka suhunya akan semakin berkurang. Dan kita menemukan ada lapisan di mana terjadi perubahan suhu yang sangat cepat. Itulah yang disebut sebagai termoklin. Ya, ini sama ya, baik di ekuator ataupun di bukan ekuator. Kemudian dari sisi densitasnya juga kita lihat pola yang sama yang terbentuk gitu. Ya, jadi semakin dalam maka densitasnya akan semakin tinggi, baik itu di ekuator ataupun di area selain ekuator. Nah, yang berbeda adalah dari sisi salinitasnya. Coba kita lihat di area yang selain ekuator, semakin dalam salinitasnya akan semakin berkurang, kemudian akan cenderung stabil salinitasnya ketika berada di bawah laut. Sementara untuk di area ekuator, salinitasnya akan meningkat ya, kemudian akan meningkat di beberapa lapisan atau di beberapa puluh meter, kemudian akan berkurang salinitasnya seiring dengan bertambahnya kedalaman. Ini bisa kita kaitkan dengan karakteristik di area ekuator, bahwa di area ini awan yang terbentuk lebih banyak ya, dicirikan dengan curah hujan yang tinggi. Jadi ketika curah hujan lebih tinggi, maka berarti masukan air tawar itu lebih banyak ke lautan. Sehingga itu yang menyebabkan salinitasnya akan rendah meskipun berada di permukaan. Dan kemudian akan berangsur meningkat. Sementara untuk di area yang selain ekuator, karena intensitas penyinarannya juga lebih tinggi, ya artinya suhu lautan di area ini juga lebih tinggi, maka proses evaporasi yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Ketika terjadi penguapan dengan intensitas yang tinggi, maka akan banyak terbentuk garam-garam terlarut. Ya, garam-garam terlarutnya akan tetap tertinggal dan uap airnya akan naik ke atmosfer. Hal itulah yang menyebabkan salinitas di area selain ekuator ini lebih tinggi di bagian permukaan. Nah, ini adalah laut-laut dengan salinitas yang berbeda-beda. Dan perbedaan salinitas di lautan yang karakteristiknya adalah dikelilingi oleh daratan akan menunjukkan perubahan yang sangat besar, baik itu peningkatan atau penurunan salinitas. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Ini adalah contoh untuk di Laut Mediterranean. Nah, Laut Mediterranean ini, kalau kita lihat di peta, terletak di antara benua Afrika dan Eropa ya. Jadi letaknya ini ya di bagian utara ada negara-negara Eropa, Spanyol, Prancis dan lain-lain. Kemudian di bagian timurnya ini ada Turki, Syria dan lain-lain. Ciri energi matahari pada area ini ya, kalau kita bisa lihat ini sudah masuk ke area subtropis, maka energi mataharinya masih tergolong tinggi. Kemudian cirikan dengan curah hujan yang rendah. Mengapa rendah? Ya karena ini kan berada jauh dari lautan, sehingga pada saat terjadi evaporasi ya evaporasinya juga akan kecil berada di atas area ini. Ya, dicirikan dengan curah hujan yang rendah karena uap air yang berasal dari lautan juga
volumenya rendah, maka masukan air tawar dari hujan juga akan rendah. Kemudian, di area Mediterranean ini dicirikan dengan masukan air tawar yang rendah yang berasal dari sungai. Dengan demikian, dari ketiga karakteristik tersebut, rata-rata salinitas pada Laut Mediterranean ini adalah sebesar 39 ppt dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan salinitas rata-rata lautan di 4 zona yang sudah kita pelajari tadi, karena ini berlokasi atau berada di antara daratan utama. Kemudian kita beralih ke Laut Merah. Laut Merah ini ya, ini masih berada di zona subtropis dan berada di bagian utara dari Afrika, tepatnya di negara Mesir. Nah, di area ini dicirikan dengan energi matahari yang masih tergolong tinggi. Akan tetapi curah hujannya rendah dan masukan air tawar yang berasal dari sungai juga rendah. Ingat bahwa ini adalah di area di Mesir banyak terdapat gurun-gurun ya, sehingga masukan air tawar yang berasal dari sungai juga rendah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan salinitas di Laut Merah ini menjadi lebih tinggi ya, sebesar 41,000. Kemudian kita beralih ke Laut Baltik. Laut Baltik ini terletak di utaranya Eropa ya, dan ini sudah masuk ke zona temperate. Energi matahari di area ini nih sudah semakin jauh dari matahari, maka dicirikan dengan energi matahari yang rendah ya, atau intensitas penyinarannya sudah mulai rendah. Kemudian curah hujannya tergolong tinggi ya, karena di area ini sudah banyak sungai-sungai di daratan ya. Curah hujan termasuk medium dan masukan air tawar yang berasal dari sungai juga medium ya, karena di Laut Baltik ini ya dikelilingi oleh negara-negara dengan aliran sungai yang banyak, sehingga dengan demikian banyaknya masukan air tawar tersebut yang menyebabkan salinitas di Laut Baltik ini sudah berkurang, jauh berkurang. Ini sangat rendah dibandingkan dengan area-area lain yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ini nilainya sebesar 7,000. Artinya sudah mendekati tawar ya, meskipun itu lautan. Kemudian adalah Laut Mati. Nah, Laut Mati ini terletak di negara Jordania atau Israel. Area ini di sini ya terletak juga di utara Afrika ya. Ini masuk Timur Tengah. Area ini masuk ke zona subtropis dan dicirikan dengan energi matahari yang masih tergolong tinggi. Akan tetapi curah hujannya sangat rendah ya. Ingat bahwa di area ini banyak gurun pasir ya, sehingga masukan air tawar yang berasal dari curah hujan sudah mulai berkurang. Begitu pula dengan masukan air tawar yang berasal dari sungai sangat rendah karena saking banyaknya gurun-gurun yang terdapat di area tersebut. Dengan demikian, salinitasnya kita dapatkan sangat tinggi ya, 332 ppt. Nah, air laut yang biasa kita rasakan yang salinitasnya 35 ppt saya itu sudah asin, gimana dengan 332 ya? Ini asin sekali berarti. Pada saat air laut kadar keasinannya sangat tinggi seperti ini, maka ketika kita berenang di lautan tersebut, kita tidak membutuhkan energi yang sangat besar untuk bisa terapung. Karena densitas air laut itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan densitas tubuh kita. Ketika hal tersebut terjadi, maka densitas yang lebih berat akan berada di bawah dan itu akan menopang badan kita yang densitasnya lebih rendah. Kemudian ada disebut sebagai Laut Kaspia. Nah, Laut Kaspia ini ya dikelilingi total oleh daratan ya, dan kemudian berada pada zona temperate. Energi mataharinya tergolong medium. Nah, area ini dicirikan dengan curah hujan yang rendah. Begitu pula dengan masukan air tawar yang berasal dari sungai. Karena area ini juga masih banyak terdapat gurun-gurun ya, apalagi dekat-dekat Iran dan sebagainya. Ini masih dekat dengan Timur Tengah, di mana Timur Tengah banyak dicirikan oleh gurun-gurun pasir. Sehingga dengan demikian salinitasnya juga cukup tinggi ya, 155 per thousand. Dan yang terakhir adalah Great Salt Lake. Ini adalah danau yang terdapat di ini, kalau kita lihat petanya, ini adalah Amerika bagian utara. Dan danau ini terletak di zona temperate, sudah masuk di zona temperate. Nah, zona temperate ini dicirikan dengan energi matahari yang medium, kemudian dicirikan dengan curah hujan yang rendah, gitu pula dengan masukan air tawar yang berasal dari sungai yang sangat rendah. Dengan demikian, salinitasnya juga sangat tinggi ya, lumayan tinggi ya,
220 ppt. Sehingga ketika kita simpulkan untuk lautan yang dikelilingi, baik itu sebagian ataupun secara seluruhnya, maka akan menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap salinitasnya jika kita bandingkan dengan salinitas rata-rata lautan pada zona ekuator hingga ke kutub. Dan yang paling rendah di sini adalah zona Laut Baltik yang paling rendah ya, sehingga ini sudah mendekati kadar air tawar. Kemudian yang paling tinggi adalah di Laut Mati. Ya, di Laut Mati ini kadar salinitasnya tinggi sekali. Dengan demikian dapat kita simpulkan pada video kali ini yang pertama ya, proses evaporasi pada siklus hidrologi akan menambah konsentrasi garam-garam terlarut di dalam air laut karena garam-garam terlarutnya tidak ikut berubah menjadi uap air. Oleh karena itu hal tersebut yang dapat menjaga laut tetap asin. Kemudian yang dimaksud dengan salinitas adalah konsentrasi garam-garam terlarut di dalam air murni ya, kalau salinitas. Kalau salinitas air laut berarti di dalam air laut. Ketika salinitasnya misalkan 35 part per thousand, maka cara bacanya adalah ada 35 gram garam-garam terlarut dalam 1000 gram air laut atau 1 kilogram air laut atau 1 liter air laut sama saja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas seperti evaporasi, masukan air tawar baik itu dari sungai ataupun dari lelehan es, kemudian faktor lainnya adalah dari angin, arus, dan juga masukan dari hujan. Kemudian garis dengan salinitas yang sama pada peta dunia disebut sebagai isohalin. Distribusi horizontal salinitas berdasarkan latitude, berdasarkan lintang dan distribusi regionalnya. Ya, jadi tadi kita sudah dapatkan ada 4 zona ya berdasarkan lintang yang menyebutkan 4 perbedaan salinitas di lautan. Kemudian zona-zona tersebut disebut sebagai zona ekuator, zona tropis atau subtropis, zona temperat dan zona kutub. Kemudian salinitas tinggi dari air laut dapat kita temukan ketika posisi laut tersebut baik itu sebagian atau secara parsial ataupun secara sepenuhnya dikelilingi oleh daratan, maka akan menyebabkan evaporasi yang lebih tinggi dan masukan air tawar yang lebih sedikit, sehingga dengan demikian akan mempengaruhi kadar salinitas di area-area tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dadah!